Bunyi segmental adalah bunyi yang dapat disegmen-segmenkan, diruas-ruaskan, atau dipisah-pisahkan. Klasifikasi bunyi segmental berdasarkan berbagai kriteria, yaitu ada tidaknya gangguan, mekanisme udara, arah udara, pita suara, lubang lewatan udara, mekanisme artikulasi, cara gangguan, maju mundurnya lidah, tinggi rendahnya lidah, dan bentuk bibir. 1. Ada tidaknya gangguan. Gangguan adalah penyempitan atau penutupan yang dilakukan oleh alat-alat ucap pada arus udara dalam pembentukan bunyi. Dilihat dari ada tidaknya gangguan ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunyi vokal dan bunyi konsonan. A. Bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Ketika bunyi itu diucapkan, maka bunyi yang diatur hanyalah ruang resonansi pada rongga mulut melalui pengaturan posisi lidah dan bibir. Bunyi-bunyi vokal lebih sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan bunyi konsonan. Hal itu disebabkan karena terbatasnya pengaturan posisi lidah dan bibir ketika bunyi diucapkan. Gambar vokal kardinal. Jika titik vokal divisualisasikan dalam bentuk gambar, akan tampak seperti pada gambar berikut. Yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Bunyi konsonan lebih banyak jenisnya jika dibandingkan dengan bunyi vokal. Seiring dengan banyak jenisnya artikulator yang terlibat dalam upaya penyempitan atau penutupan ketika bunyi diucapkan. 2. Mekanisme udara. Mekanisme udara adalah dari mana datangnya udara yang menggerakkan pita suara sebagai sumber bunyi. Dilihat dari kriteria mekanisme udara, bunyi bahasa bisa dihasilkan dari 3 kemungkinan mekanisme udara, yaitu mekanisme udara pulmonis, mekanisme udara laringal atau faringal, mekanisme udara oral. A. Mekanisme udara pulmonis, yaitu udara yang dari paru-paru menuju keluar. Mekanisme udara pulmonis terjadi pada hampir semua bunyi bahasa. B. Mekanisme udara laringal atau faringal, yaitu udara yang datang dari laring atau faring. Caranya, glotis tertutup terlebih dahulu, kemudian rongga mulut ditutup pada velum atau uvula. Rongga laring dan faring diperkecil dengan menarik akar lidah ke belakang dan menaikkan jakun. Maka terjadilah pemadatan udara dalam rongga laring dan faring. Sehingga apabila salah satu tutup dibuka, glotis, velum, velik, udara akan keluar meninggalkan rongga laring dan faring. Mekanisme udara oral, yaitu udara yang datang dari mulut. Caranya menutup rongga mulut dan velum. Kemudian rongga mulut diperkecil sehingga terjadi pemadatan udara. Apabila salah satu tutup dibuka, maka udara akan keluar meninggalkan rongga mulut. 3. Arah udara. Berdasarkan dari arah udara, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu A. Bunyi agresif. Bunyi agresif adalah bunyi yang dihasilkan dari arah udara menuju keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Sebagian besar bunyi-bunyi bahasa tergolong agresif. B. Bunyi ingresif adalah bunyi yang dihasilkan dari udara yang masuk ke dalam paru-paru.
Misalnya ketika berbicara sambil terisak menghasilkan bunyi ingresif. Bunyi ingresif dibedakan atas bunyi ingresif glotalik dan bunyi ingresif velarik. 4. Pita suara. Berdasarkan bergetar tidaknya pita suara ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bersuara dan bunyi tak bersuara. A. Bunyi bersuara, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan pita suara melakukan gerakan membuka dan menutup secara cepat sehingga bergetar secara signifikan. Contoh, bunyi G, B, D, Z. B. Bunyi tak bersuara, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan pita suara tidak melakukan gerakan membuka, menutup, sehingga getarannya tidak signifikan. Contoh, bunyi K, P, T, S. 5. Lubang lewatan udara. Berdasarkan lewatan udara ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bunyi oral, bunyi nasal, bunyi sengau. A. Bunyi oral, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dengan menutupkan velik pada rongga faring. Untuk mengetahui apakah bunyi yang dihasilkan merupakan bunyi oral atau tidak, bisa diketahui dengan membungkam mulut dengan telapak tangan. Jika ternyata tidak bisa membunyikan K dengan mulut terbungkam, maka K merupakan bunyi oral. B. Bunyi nasal adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga hidung dengan menutup rongga mulut dan membuka velik lebar-lebar. Untuk mengetahui bunyi yang dihasilkan merupakan bunyi nasal atau tidak, dites dengan cara menutup lubang hidung. Jika tidak bisa mengucapkan bunyi M dengan kedua lubang hidung tertutup, maka M merupakan bunyi nasal. C. Bunyi sengau adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dan rongga hidung dengan membuka velik sedikit. 6. Mekanisme artikulasi. Mekanisme artikulasi adalah alat ucap yang bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa. Berdasarkan mekanisme artikulasi, bunyi dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Bunyi bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir bawah dan bibir atas. Bibir bawah sebagai artikulator menyentuh bibir atas sebagai titik artikulasi. Contoh, bunyi P, B, M, W. B. Bunyi labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir labium bawah dan gigi dentum atas. Bibir bawah sebagai artikulator menyentuh gigi atas sebagai titik artikulasi. Contoh, bunyi F dan V. C. Bunyi apikodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah atau apex dan gigi atas. Ujung lidah sebagai artikulator menyentuh gigi atas sebagai titik artikulasi. Contoh, T pada pintu dan N pada minta. D. Bunyi apikoalveolar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah dan gusi atas. Ujung lidah sebagai artikulator menyentuh kaki gigi atas sebagai titik artikulasi. Contoh, N pada nama.